Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube ini. Kali ini kita akan membahas sosok penting dalam sejarah Indonesia, yaitu Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau yang lebih dikenal sebagai Sam Ratulangi. Kita akan mengenal lebih jauh perjuangan dan pemikirannya, serta bagaimana namanya terus dikenang hingga saat ini. Selain itu, kita juga akan membahas keunggulan Sulawesi Utara sebagai pusat perdagangan di kawasan Pasifik, komoditas unggul daerah ini, serta peran APEC dalam ekonomi global, dan hubungannya dengan Indonesia. Yuk simak videonya sampai habis. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana perjalanan hidup dari Sam Ratulangi. Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, lahir pada 5 November 1890 di Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara. Ia merupakan putra dari Josias Ratulangi dan Augustina Gerungan. Sejak kecil, Sam Ratulangi menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia mengawali pendidikannya di sekolah dasar Belanda, lalu melanjutkannya di Hofden School. Kedua sekolah ini berada di Tondano. Sam Ratulangi melanjutkan pendidikannya ke Stovia di Batavia, yaitu sekolah kedokteran untuk pribumi pada masa kolonial. Namun sesampainya di Batavia, ia berubah pikiran dan memutuskan untuk belajar di Sekolah Menengah Teknik Koningin Wilhelmina. Ratulangi berencana melanjutkan pendidikannya di Eropa. Dia tiba di Amsterdam pada tahun 1912 dan melanjutkan studinya yang dimulainya di Jawa. Pada tahun 1913, ia menerima sertifikat untuk mengajar matematika untuk tingkat sekolah menengah. Ratulangi melanjutkan studinya di Universitas di Amsterdam selama 2 tahun lagi. Namun, ia tidak dapat menyelesaikan studinya karena ia tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Sam Ratulangi menjadi salah satu orang Indonesia pertama yang menempuh pendidikan tinggi di ETH Zurich, Swiss, salah satu universitas terbaik di Eropa. Di sana, ia mengambil jurusan matematika dan fisika, yang saat itu merupakan bidang yang sangat jarang ditekuni oleh orang Indonesia. Setelah menyelesaikan studinya, ia kembali ke tanah air dan mulai aktif dalam dunia pendidikan dan pergerakan nasional. Namun, perjuangannya tidak berhenti di bidang akademik. Sam Ratulangi juga aktif dalam politik dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia bergabung dengan organisasi nasionalis seperti Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI dan terlibat dalam berbagai diskusi serta aksi untuk melawan penjajahan Belanda. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, ia diangkat sebagai gubernur Sulawesi pertama. Namun, pada tahun 1946, Belanda kembali mencoba merebut Indonesia dengan agresi militernya. Sam Ratulangi menjadi salah satu tokoh yang menolak keras kehadiran kembali Belanda di Sulawesi. Akibatnya, ia ditangkap dan diasingkan ke Serui, Papua. Dalam pengasingan, kesehatannya semakin memburuk hingga akhirnya ia meninggal pada 30 Juni 1949. Sam Ratulangi bukan hanya seorang akademisi atau politisi biasa. Ia adalah seorang pemikir besar dengan filosofi yang sangat terkenal, yaitu Sitou Timou Tumoutou. Ungkapan dalam bahasa Minahasa ini berarti manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain, yang mencerminkan nilai gotong royong dan kepedulian sosial yang sangat tinggi. Selain itu, Sam Ratulangi juga aktif memperjuangkan hak-hak rakyat Sulawesi dan Indonesia secara umum. Ia adalah salah satu tokoh yang berjuang agar Indonesia tetap bersatu sebagai negara kesatuan, bukan federasi seperti yang diinginkan Belanda. Karena jasa-jasanya begitu besar, Sam Ratulangi dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1961 oleh pemerintah Indonesia. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya, nama Sam Ratulangi digunakan di berbagai tempat penting di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, Universitas Sam Ratulangi di Manado, yang merupakan salah satu universitas terbesar di Indonesia Timur. Yang kedua, Bandara Internasional Sam Ratulangi yang menjadi pintu masuk utama ke Sulawesi Utara. Dan yang terakhir, Jalan Sam Ratulangi yang bisa ditemukan di berbagai kota di Indonesia termasuk Jakarta, Bandung, dan Makassar. Selain itu, terdapat juga monumen Sam Ratulangi di beberapa tempat di Manado, yaitu yang pertama di Universitas Sam Ratulangi, tepatnya di Jalan Kampus yang berada dekat kantor Rektorat Unsrat. Yang kedua, di Bandara Internasional Sam Ratulangi, tepatnya di Jalan A. Maramis, Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Yang ketiga, di Jalan Sam Ratulangi nomor 373, Sario Kota Baru, Kecamatan Sario, Kota Manado. Dan yang terakhir, di Makam Pahlawan Nasional, GSSJ Ratulangi, tepatnya di Wawal Lintouan, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa.
Selanjutnya kita akan membahas sejarah singkat Unsran visi misi. Universitas Samratulangi atau Unsrat adalah salah satu perguruan tinggi tertua dan terbesar di Indonesia Timur. Awalnya universitas ini bernama Universitas Sulawesi Utara Tengah atau UNSUT yang didirikan pada tahun 1961. Kemudian pada 14 September 1965, namanya resmi diubah menjadi Universitas Samratulangi sebagai penghormatan kepada Dr. Samratulangi, seorang tokoh besar dalam dunia pendidikan dan perjuangan nasional. Visi dan misi Universitas Samratulangi. Sebagai salah satu universitas ternama di Indonesia Timur, Unsrat memiliki visi besar untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Visi Unsrat adalah menjadi pusat unggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai visi tersebut, Unsrat memiliki beberapa misi utama, yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang menghasilkan lulusan berkompeten dan berdaya saing. Yang kedua, mengembangkan penelitian inovatif untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam bidang yang sesuai dengan kebutuhan Sulawesi Utara dan Indonesia. Dan yang keempat, membangun kerjasama nasional dan internasional untuk memperluas wawasan akademik dan profesionalisme. Dengan visi dan misi ini, Unsrat terus berkomitmen untuk menjadi universitas yang mampu bersaing di tingkat global, sekaligus tetap mempertahankan nilai-nilai budaya lokal yang diwariskan oleh Dr. Samratulangi. Sulawesi Utara memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Keunggulannya terletak pada posisi geografis yang strategis, sumber daya alam yang melimpah, serta potensi besar dalam perdagangan internasional, pariwisata, dan perikanan. Dampak dari keunggulan ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Utara, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Sulawesi Utara dikenal sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik karena lokasinya yang strategis. Provinsi ini berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik, Laut Sulawesi, serta negara-negara seperti Filipina dan Jepang. Faktor ini menjadikan Sulawesi Utara sebagai pusat perdagangan internasional yang penting. Pelabuhan Bitung sebagai hubungan logistik nasional. Pelabuhan Bitung adalah salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia Timur dan berperan sebagai jalur utama ekspor dan impor ke negara-negara Pasifik. Dampaknya mempermudah akses ekspor-impor Indonesia ke negara-negara Asia Pasifik. Dengan adanya kawasan ekonomi khusus atau KEK Bitung, infrastruktur perdagangan di Sulawesi Utara semakin berkembang. Dampaknya menarik lebih banyak investasi asing di sektor industri dan perdagangan. Sulawesi Utara juga menjadi bagian dari Tol Laut Nasional yang mempercepat distribusi barang antar wilayah dan ke luar negeri. Dampaknya meningkatkan konektivitas dan daya saing ekonomi Indonesia di kancah global. Sulawesi Utara memiliki berbagai komoditas unggulan yang menjadi andalan dalam sektor pertanian, perikanan, dan industri. Produk-produk ini tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga diekspor ke berbagai negara, meningkatkan devisa nasional. Yang pertama, sektor perikanan dan kelautan. Sulawesi Utara dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia Timur, terutama ikan tuna, cakalang, dan tongkol. Industri pengolahan ikan di Bitung adalah salah satu yang terbesar di Indonesia. Produk perikanan dari Sulawesi Utara diekspor ke Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa. Hasil laut lainnya seperti rumput laut dan udang juga menjadi komoditas ekspor utama. Yang kedua, sektor pertanian dan perkebunan. Kopra dan minyak kelapa. Sulawesi Utara merupakan salah satu produsen kopra terbesar di Indonesia dengan produk turunan seperti minyak kelapa yang diekspor ke berbagai negara. Cengkeh dan pala. Rempah-rempah asal Sulawesi Utara memiliki kualitas ekspor dan banyak dikirim ke Eropa dan Timur Tengah. Buah-buahan tropis. Sulawesi Utara juga dikenal sebagai penghasil buah seperti durian, manggis, dan pisang yang diekspor ke Singapura dan Cina. Yang ketiga, sektor pariwisata. Destinasi wisata terkenal seperti Taman Laut Bunaken, Pulau Lembe, dan Tomohon menarik wisatawan asing dan meningkatkan pendapatan daerah serta devisa negara. Sektor pariwisata menciptakan banyak lapangan kerja dan memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional. Yang terakhir, kita akan membahas Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation adalah forum kerjasama ekonomi antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Didirikan pada 1989, APEC bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Saat ini,
Keanggotaan APEC mencakup ekonomi terbesar di dunia yang menguasai lebih dari 60% PDB global dan hampir 50% perdagangan dunia. APEC dibentuk dengan beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, meningkatkan perdagangan bebas dan investasi, mengurangi hambatan tarif dan non-tarif antar negara anggota. Yang kedua, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan daya saing ekonomi negara anggota. Yang ketiga, mempercepat integrasi ekonomi regional, mendorong kerjasama lintas batas dalam perdagangan dan investasi. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kesenjangan ekonomi. APEC bukan organisasi yang mengikat seperti Uni Eropa, melainkan forum kerjasama ekonomi berbasis konsensus. ASEAN dan APEC memiliki hubungan erat karena sebagian besar negara ASEAN juga merupakan anggota APEC. Kerjasama antara APEC dan ASEAN meliputi, yang pertama, meningkatkan perdagangan bebas. ASEAN memiliki perjanjian perdagangan dengan beberapa negara APEC seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Yang kedua, integrasi ekonomi regional. ASEAN Economic Community atau AEC sejalan dengan visi APEC dalam menghilangkan hambatan perdagangan. Dan yang ketiga, investasi dan infrastruktur. Negara-negara ASEAN menerima banyak investasi dari negara APEC seperti Amerika Serikat, China, dan Jepang. APEC membantu ASEAN dalam meningkatkan ekspor dan daya saing global melalui liberalisasi perdagangan dan peningkatan akses pasar. Sebagai anggota APEC sejak 1989, Indonesia mendapatkan banyak manfaat dari forum ini, antara lain, yang pertama, peningkatan ekspor. APEC membantu Indonesia mengekspor lebih banyak produk seperti kelapa sawit, kopi, tekstil, perikanan, dan elektronik ke pasar global. Yang kedua, investasi asing. Banyak negara APEC seperti Jepang dan Korea Selatan berinvestasi di sektor industri, manufaktur, dan infrastruktur di Indonesia. Yang ketiga, pariwisata. APEC mempermudah akses wisatawan dari negara-negara Asia Pasifik ke Indonesia, terutama ke destinasi seperti Bali, Jakarta, dan Sulawesi Utara. Dan yang terakhir, teknologi dan digitalisasi. APEC mendukung pengembangan ekonomi digital, membantu UMKM Indonesia terhubung ke pasar internasional. Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah KTT APEC 2 kali, yaitu pada tahun 1994 di Bogor dan 2013 di Bali, di mana salah satu hasil pentingnya adalah Bogor Goals yang menargetkan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. Kawasan Pasifik adalah salah satu pusat perdagangan terbesar di dunia dengan jalur perdagangan utama seperti yang pertama Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, yaitu jalur utama ekspor-impor di Asia. Yang kedua Samudra Pasifik, yaitu rute perdagangan yang menghubungkan Amerika, Asia, dan Australia. Dan yang terakhir pelabuhan besar seperti Singapura, Hong Kong, dan Bitung di Sulut, yaitu menjadi pusat distribusi barang. APEC membantu negara-negara di kawasan ini untuk, yang pertama, mengurangi hambatan perdagangan sehingga ekspor dan impor menjadi lebih lancar. Yang kedua, meningkatkan kerjasama maritim dan transportasi untuk mendukung perdagangan global. Dan yang ketiga, mendorong inovasi dan ekonomi digital sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi masa depan. Indonesia termasuk Sulawesi Utara mendapat manfaat besar dari perdagangan di kawasan Pasifik ini, terutama melalui ekspor perikanan, pertanian, dan industri manufaktur. Samratulangi bukan hanya seorang pahlawan nasional, tetapi juga seorang pemikir besar yang mewariskan filosofi kehidupan yang mendalam. Peran Sulawesi Utara dalam perdagangan dunia juga tidak bisa diabaikan, menjadikannya salah satu pusat ekonomi penting di kawasan timur Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan share video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.